Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konfigurasi MVRP pada perangkat switch. Nah, di video kali ini kita akan membahas konfigurasi MVRP pada perangkat access point. Karena tentunya dengan adanya fitur ini konfigurasi VLAN akan jauh lebih mudah dan akan lebih simpel lagi. Penasaran seperti apa videonya? Tonton terus video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. VLAN merupakan fitur yang ada di jaringan dan tentunya fitur ini saat ini banyak sekali digunakan. Karena apa? Karena dengan adanya VLAN, kita bisa membuat berbagai macam service di dalam suatu interface. Tentunya ketika kita ingin mengaktifkan atau ingin menjalankan fitur VLAN ini, maka kita harus mengkonfigurasi semua perangkat mikrotik yang ada, baik itu router, switch, kemudian access point, dan yang lainnya. Namun dengan adanya fitur MVRP, maka konfigurasi VLAN ini akan jauh lebih mudah dan akan lebih simpel lagi. MVRP atau Multiple VLAN Registration Protocol merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk melakukan registrasi VLAN secara otomatis. Sehingga dengan adanya fitur ini, maka ketika perangkat jaringan kita sudah terkoneksi semuanya, kemudian sudah bisa saling komunikasi dan kita mengaktifkan MVRP, maka VLAN trunking nanti akan dibuat secara otomatis. Jadi untuk konfigurasi ketika Anda memiliki kebutuhan untuk menambah VLAN atau menghapus VLAN, itu hanya dilakukan di sisi ujung dan ujungnya saja, yaitu di sisi router utamanya, kemudian di sisi switch aksesnya atau di sisi access point-nya. Lalu untuk topologi tutorial kali ini seperti apa? Jadi topologinya di sini kita memiliki router utama atau router core MVRP. Kemudian di router core MVRP ini nanti akan terhubung ke switch core MVRP. Jadi dari router core ke switch core ini nanti akan membawa beberapa VLAN trunking. Kemudian nanti di sini juga terdapat yang namanya access point. Kemudian untuk access point-nya kita menggunakan seri CAP AX. Kemudian tujuan dari implementasi ini kita akan coba simulasi yang sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena nanti di access point ini akan terdapat dua wireless, ada Wi-Fi 1 sama ada Wi-Fi 2. Ketika kita terkoneksi ke Wi-Fi 1 nanti akan mendapatkan VLAN 11. Kemudian ketika kita terkoneksi ke Wi-Fi 2 kita akan mendapatkan IP dari VLAN 12. Jadi kita nanti akan lebih fokuskan konfigurasi MVRP di perangkat access point CAP AX ini. Oke, lalu untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi kita akan coba lihat terlebih dahulu konfigurasi di router utamanya dan di switch core-nya. Jadi untuk konfigurasi sebenarnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin melihat detail konfigurasinya nanti bisa tonton terlebih dahulu di video kami yang sebelumnya. Kemudian kita akan coba lakukan akses ke perangkat router core, ke perangkat router core MVRP CCR2116 ini. Jadi ini adalah router utama yang kita gunakan. Jadi di router utama Ether satunya menuju ke internet, Ether 2-nya ini dia menuju ke switch core. Tentunya membawa beberapa macam VLAN, ada VLAN 10, VLAN 11 dan juga VLAN 12. Untuk VLAN 10 ini nanti dikhususkan untuk VLAN manajemen. Jadi digunakan untuk kebutuhan remote ke perangkat switch atau ke perangkat access point. Sedangkan yang 11 dan 12 ini nanti digunakan untuk user atau klien yang terkoneksi ke access point CAP AX ini. Kemudian konfigurasi lainnya seperti apa? Ini konfigurasinya sebenarnya detailnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kita membuat VLAN, kemudian MVRP diaktifkan, dan tentunya kita memberikan yang namanya alokasi IP address di sini. Kemudian di sini kita juga memberikan konfigurasi sederhana yaitu DHCP server. Setelah kita berhasil melakukan konfigurasi di router utamanya, maka kita akan coba akses perangkat switch core-nya. Kita akan coba lihat konfigurasi yang sudah kita terapkan di perangkat switch core ini.
Untuk switch core yang kita gunakan IP-nya adalah 10.0.10.2. Kita coba akses. Dan ini adalah perangkat switch core-nya. Jadi untuk perangkat switch core-nya seperti ini, konfigurasi detailnya, kemudian step-stepnya apa aja juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi Anda bisa tonton terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Namun di sini saya akan tunjukkan, jadi ketika Anda melakukan konfigurasi MVRP, pastikan untuk VLAN manajemennya itu sudah terdistribusi, sudah bisa dijalankan di semua perangkat, sehingga nanti untuk kebutuhan MVRP-nya bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Di perangkat CRS ini, CRS 312 ini kita juga menggunakan yang namanya VLAN 10 untuk kebutuhan manajemen, bisa kita lihat di sini. VLAN 10, kemudian TIC-nya itu di Ether 1 dan juga Ether 2. Ether 1 itu yang menuju ke Ether 1 yang menuju ke router utama, Ether 2 yang ke access point. Karena VLAN manajemen di VLAN 10 kita juga tambahkan TIC-nya itu adalah bridge. Setelah itu, karena kita sudah mengaktifkan MVRP di alat ini, jadi di alat ini kita aktifkan MVRP ketika melakukan enable VLAN filtering dan MVRP dicentang, maka di dalam menu VLAN terdapat konfigurasi yang ditambahkan secara dinamik, yaitu add by MVRP, bridge 1, VLAN ID-nya 1112, dan TIC-nya saat ini masih Ether 1. Untuk TIC yang menuju ke Ether 2 atau yang menuju ke access point ini masih belum tersedia karena di access point ini belum kita konfigurasi. Kemudian kita akan coba mengakses ke perangkat CAPAX-nya atau ke perangkat access point-nya. Jadi kita bisa koneksikan secara langsung seperti ini karena kebetulan di perangkat CAPAX dia terdapat 2 port. Jadi Ether 1 dia digunakan untuk uplink, kemudian Ether 2 di sini saya akan fungsikan untuk kebutuhan remote. Jadi kita hubungkan laptop kita ke Ether 2 dari access point ini. Oke, selanjutnya kita akan coba akses ke perangkat access point-nya. Kita coba remote untuk perangkatnya. Jadi perangkatnya si CAPAX ini dalam kondisi kosongan, tidak terdapat konfigurasi sama sekali. Kita bisa berikan identitas terlebih dahulu. Misalnya kita beri nama CAP MVRP. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan interface bridge di sini. Jadi kita buat bridge baru, kemudian kita tambahkan port sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk portnya kita tambahkan untuk port Ether 1, karena Ether 1 ini uplink yang menuju ke switch. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang Wi-Fi 1. Kita tambahkan ke bridge, kita tambahkan lagi Wi-Fi 2. Tambahkan ke bridge juga. Seperti ini. Karena si perangkat ini masih dalam kondisi default, maka untuk interface Wi-Fi masih terdisable atau dalam kondisi nonaktif. Kemudian selanjutnya kita bisa buat interface VLAN untuk kebutuhan VLAN manajemen. Jadi kita masuk ke dalam interface, kita tambahkan untuk VLAN baru, yaitu VLAN 10 untuk kebutuhan manajemen. Kemudian interface VLAN 10 kita tambahkan di dalam bridge. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa aktifkan DHCP client. Kemudian di sini nanti kita tambahkan DHCP client di VLAN 10. Kemudian apply OK, dan kita bisa lihat perangkat access point ini sudah mendapatkan IP 10.0.10.6. Jadi yang pertama sebelum mengaktifkan MVRP kita buat VLAN manajemennya terlebih dahulu. Dan jangan lupa di dalam bridge kita juga tambahkan yang namanya bridge VLAN untuk kebutuhan manajemen, yaitu VLAN 10. Kemudian TIC-nya itu adalah Ether 1 dan juga bridge seperti ini untuk kebutuhan manajemennya.
Selanjutnya kita akan konfigurasi MVRP. Jadi konfigurasi MVRP yang pertama kita lakukan di access point ini, kita bisa ke dalam menu port. Kemudian sesuai dengan topologi di awal, Wi-Fi 1 ini dia digunakan untuk VLAN 11 dan Wi-Fi 2 dia digunakan untuk VLAN 12. Jadi kita konfigurasinya seperti ini. Wi-Fi 1 ke menu VLAN, karena dia bertugas sebagai akses VLAN 11, kita bisa isikan PVID-nya adalah 11. Kemudian untuk MVRP applicant state-nya kita pilih non-participant. Begitu juga untuk yang Wi-Fi 2. Yang Wi-Fi 2 juga sama, PVID-nya 12, kemudian MVRP applicant state-nya kita pilih non-participant seperti ini. Untuk yang port uplink yaitu Ether 1, kita biarkan konfigurasi MVRP-nya ini default. Karena ini bertugas sebagai port trunking. Kita bisa klik ke menu bridge untuk selanjutnya, kemudian aktifkan yang namanya VLAN filtering dan juga aktifkan yang namanya fitur MVRP di dalam bridge VLAN. Jadi di interface bridge ini kita klik 2 kali, kemudian nanti ada VLAN, kita aktifkan VLAN filtering, kemudian kita juga aktifkan untuk MVRP-nya. Sehingga nanti ketika terdapat penambahan VLAN trunking-nya itu sudah ditambahkan secara otomatis oleh sistem dengan adanya fitur MVRP ini. Kemudian kalau kita lihat di dalam menu VLAN, maka sudah akan terdapat satu rule tambahan ya, dinamik add by MVRP, yaitu VLAN ID 11 dan 12, tag-nya Ether 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lakukan konfigurasi untuk Wi-Fi pada perangkat CAP-AX ini. Untuk konfigurasi Wi-Fi yang akan kita lakukan di alat ini, jadi konfigurasinya cukup sederhana saja. Jadi di Wi-Fi 1 ini kebetulan fisiknya itu adalah wireless 5. Kita bisa rename seperti ini. SSID-nya misalnya VLAN 11. Kemudian channelnya mungkin kita bisa pilih untuk frekuensinya 5745 seperti ini. Kemudian enable. Kita lakukan konfigurasi untuk yang Wi-Fi 2. Wi-Fi 2 ini adalah VLAN 12. Kemudian konfigurasinya juga hampir sama dengan yang Wi-Fi 1. Channelnya di sini kita gunakan yang 2412 misalnya. Play, kemudian kita enable. Kemudian klik OK. Kemudian di sini setelah kita melakukan konfigurasi bridge, kemudian VLAN management, kemudian mengaktifkan MVRP dan juga konfigurasi SSID pada perangkat access point, kita akan coba lakukan pengujian. Apakah VLAN yang sudah kita buat ini sesuai atau tidak. Jadi kita akan coba terkoneksi ke SSID VLAN 11. Di sini. Kemudian kita bisa cek untuk IP yang didapat. Untuk VLAN 11, IP yang didapat saat ini sudah sesuai ya, 10.0.11.254. Kita mendapatkan IP sesuai dengan VLAN 11. Kemudian untuk yang VLAN 12, kita akan coba koneksikan di sini. Untuk yang VLAN 12 kita juga sudah mendapatkan IP yang sesuai, yaitu 10.0.12.2. Kemudian kalau kita coba akses ke perangkat access point-nya, kita coba lihat di dalam menu bridge, kemudian VLAN, maka terdapat satu rule tambahan lagi, yaitu dynamic
untuk VLAN 12 diantik di WiFi 2 VLAN 12 karena saat ini perangkat saya itu terhubung ke VLAN 12. Kalau kita hubungkan ke VLAN 11, maka rule-nya nanti juga akan diedit sesuai dengan kondisi fisik yang ada saat ini. Kemudian ketika kita terkoneksi ke VLAN 11 seperti ini, ditambahkan secara otomatis oleh sistem. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan pengujian bandwidth. Kenapa? Karena di perangkat access point ini, kemudian ketika melakukan konfigurasi bridge, maka setiap interface yang dilewatkan pada access point itu nanti akan dihandle oleh CPU. Karena perangkat access point tidak memiliki yang namanya fitur atau perangkat khusus, yaitu hardware offload atau mode switch. Kita bisa lihat di dalam menu bridge di sini tidak terdapat yang namanya flag H atau hardware offload. Dan kita akan coba uji apakah nanti ketika terdapat traffic yang lewat di access point ini CPU-nya akan bertambah tinggi atau tidak. Kita akan coba koneksikan perangkat klien. Jadi di sini saya sudah terkoneksi ke VLAN 11 untuk perangkat handphone saya. Kita bisa lihat di dalam menu VLAN. Untuk VLAN 12 ini menuju ke laptop saya, sedangkan yang 11 itu menuju ke handphone saya. Kemudian selanjutnya kita akan pantau di dalam interface untuk traffic yang lewat itu seberapa, dan juga kita lihat di CPU sebelah kanan ini. CPU-nya nanti akan sampai ke berapa persen ketika terdapat traffic yang lewat. Kita coba lakukan pengujian. Jadi bisa kita lihat di sini di VLAN 11 itu terdapat traffic kurang lebih 500 MB. Dan untuk CPU-nya kurang lebih di bawah 20% kalau kita lihat tadi. Seperti ini. Kita coba tes lagi. Nah, di sini. Kurang lebih untuk CPU-nya adalah 20% untuk traffic yang dilewatkan ke CPU tanpa melalui switch chip atau hardware offload. Jadi seperti itu tadi konfigurasi MVRP pada access point CAP AX. Tentunya dalam konfigurasi MVRP pada access point Anda harus sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena di perangkat access point itu tidak terdapat yang namanya hardware offload atau tidak terdapat yang namanya switch chip. Sehingga ketika terdapat traffic yang lewat maka akan dilewatkan di CPU-nya. Namun untuk perangkat CAP AX ini dia memiliki spesifikasi hardware yang berbeda dengan seri-seri CAP sebelumnya. Jadi untuk perangkat CAP AX ini tentunya dia memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan CAP Lite atau dengan CAP G. Jadi untuk konfigurasi MVRP ini cukup aman jika kita terapkan di perangkat yang memiliki hardware cukup tinggi dan tidak memiliki yang namanya fitur atau fungsi switch chip. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan perangkat-perangkat jaringan seperti router, switch, atau access point, Anda bisa dapatkan perangkat-perangkat tersebut di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama Citraweb. Kemudian bagi Anda yang ingin belajar mikrotik lebih dalam, baik itu mikrotik basic sampai mikrotik yang lanjutan, Anda juga bisa kunjungi di website kami citraweb.com/training. Cukup sekian untuk mikrotik tutorial kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan konfigurasi jaringan menggunakan VLAN dan tentunya menggunakan yang namanya fitur MVRP. Terima kasih sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini.
Kemudian satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya. Ora belibet oke. Cek balik apa ya? Setelah boleh. Kita bisa tambahkan. Wah, saya lupa aku. Kita akan coba lakukan pengujian apakah si perangkat ini nanti. Wah. Jadi seperti itu tadi konfigur. Kemudian kita tahu bahwa di access point itu wah, jalan nih.